Teman-teman, sekarang mari kita tinjau apa yang dimaksud dengan kontras ortogonal untuk salah satu teknik di dalam uji setelah ANAFA ini. Jadi kontras ortogonal ini sebuah metode statistik yang digunakan untuk membuat perbandingan linear antara kelompok-kelompok dalam analisis eksperimen atau observasional. Kontras ini dirancang untuk memiliki sifat ortogonal atau saling tegak lurus. Nah, jadi setiap kontras bersifat independen atau tidak berkorelasi dengan kontras lainnya. Nah, kemudian ini memungkinkan interpretasi yang jelas dan terpisah dari masing-masing kontras yang kita buat. Hal awal yang harus kita pahami, teman-teman, adalah terkait dengan batasan kita dalam menyusun kontras ortogonal ini. Ada beberapa batasan. Yang pertama adalah linearitas. Jadi kontras harus bersifat linear, yang berarti bahwa respon terhadap perubahan dalam faktor eksperimen itu harus proporsional dengan besarnya perubahan itu sendiri. Kemudian ada batasan orthogonality. Ini adalah kontras itu harus saling ortogonal. Artinya tidak ada korelasi antara kontras yang berbeda. Ini memastikan bahwa efek dari satu faktor tidak tercampur dengan efek faktor lainnya. Kemudian batasan selanjutnya adalah non-negativitas. Kontras itu tidak boleh negatif, karena itu akan menyebabkan interpretasi yang sulit. Kemudian ada keterbatasan rata-rata. Teman-teman, bahwa jumlah kontras untuk setiap faktor itu harus sama dengan 0. Agar rata-rata semua kontras sama dengan 0 dan tidak ada efek bias yang muncul. Makanya nanti jumlah keseluruhan atau jumlah dari kontras yang kita buat itu sekali lagi harus sama dengan 0. Kemudian ada keterbatasan variabilitas. Variabilitas antara kontras harus seimbang. Tidak ada satu kontras yang terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan dengan kontras lainnya. Mari kita lihat sekarang definisi untuk kontras itu sendiri. Kontras CP untuk kombinasi linear beberapa perlakuan, katakanlah JI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Pengamatan untuk setiap perlakuan sama banyak, ialah sama dengan N. Didefinisikan sebagai CP sama dengan C1P J1 ditambah C2P J2 tambah dan selanjutnya sampai dengan CKP JK. Dengan C1P ditambah C2P ditambah dan seterusnya sampai CKP itu sama dengan 0. Selanjutnya ini sebagai contoh kasus. Untuk membandingkan perlakuan ke-1 dan ke-2 dapat dibentuk kontras C1 dengan bentuk C1 sama dengan J1 dikurangi J2. Berarti yang plus 1 ini adalah C11 atau koefisien untuk perlakuan pertama dan koefisien untuk perlakuan keduanya adalah C21 berharga sama dengan minus 1. Jadi C11 ditambah C21 sama dengan plus 1 minus 1. Ini jumlahnya adalah sama dengan 0. Tadi ingat bahwa jumlah koefisien dari kontras ini harus sama dengan 0. Kemudian contoh lain untuk membandingkan perlakuan ke-1 dan perlakuan kedua terhadap perlakuan ketiga dapat dibentuk misalnya kontras C2 dengan bentuk C2 sama dengan J1 plus J2 dikurangi 2 kali J3. Dengan kata lain bahwa rata-rata dari efek perlakuan J1 dan J2 ini apakah sama dengan efek perlakuan dari yang ketiga atau J3 ini, nah maka bentuk kontrasnya seperti ini. Jadi untuk kontras kedua ini, koefisien untuk J1 adalah plus 1, koefisien untuk J2 juga plus 1, dan koefisien untuk J3 ini adalah min 2. Kalau kita notasikan bahwa plus 1 itu sebagai C12, plus 1 yang kedua itu adalah C22, dan minus 2 ini adalah koefisien untuk C32, maka kalau kita jumlahkan C12 plus C22 plus C32 sama dengan plus 1 ditambah plus 1 dikurangi 2, ini jumlahnya sama dengan 0. Teman-teman, definisi selanjutnya mengenai kontras adalah dua kontras CP dan CQ dikatakan membentuk kontras ortogonal jika CP sama dengan C1P J1 plus C2P J2 dan seterusnya sampai CKP JK dan CQ-nya adalah sama dengan C1Q J1 plus C2Q J2 dan seterusnya sampai CKQ JK. Memenuhi syarat sigma CIP kali CIQ di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K itu akan sama dengan 0 untuk setiap perlakuan yang mengandung N buah pengamatan. Jadi sekali lagi ini akan disebut ortogonal kuncinya apabila sigma dari kedua koefisien kontras ini yaitu CIP kali CIQ-nya harus sama dengan 0. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang memiliki 4 buah taraf perlakuan
memiliki bentuk sebagai berikut. C1 sama dengan J1 dikurangi J4. C2 adalah J2 dikurangi J3. C3 sama dengan J1 dikurangi J2 dikurangi J3 plus J4. Berarti teman-teman, ini kita memiliki kontras yang pertama itu membandingkan perlakuan pertama dengan perlakuan keempat. Untuk kontras keduanya membandingkan antara perlakuan kedua dengan perlakuan ketiga. Dan kontras ketiga ini memperbandingkan rata-rata perlakuan 1 dan perlakuan 4 dengan rata-rata perlakuan 2 dan perlakuan 3. Berarti perlakuan 1 dan perlakuan 4 dalam satu grup, dan perlakuan 2 dan perlakuan 3 dalam satu grup. Ini contoh atau bentuk kontras yang kita buat. Nah, memperhatikan kontras ini, apakah kontras ini ortogonal? Mari kita lihat. Ingat tadi bahwa syaratnya adalah sigma. CIP kali CIQ itu adalah sama dengan 0, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. Jadi, kalau kita lihat sekarang, ya untuk koefisiennya, untuk kontras pertama, berarti kan untuk J1 atau perlakuan satunya adalah plus 1. Untuk perlakuan kedua atau J2-nya 0, kemudian J3-nya 0, dan J4-nya minus 1. Kemudian untuk kontras kedua, J1-nya 0, J2-nya plus 1, J3-nya minus 1, J4-nya 0. Sedangkan untuk kontras ketiga, J1-nya plus 1, J2-nya minus 1, J3 minus 1, dan J4-nya adalah plus 1. Nah, kalau kita lihat, ini koefisien kontrasnya, maka kalau kita hitung berarti yang untuk kontras, apakah kontras ke-1 dan kedua independen ataupun ortogonal, kita bandingkan saja, berarti untuk perkalian antara koefisien di kontras pertama dan kedua untuk perlakuan pertama atau J1, berarti ini adalah plus 1 kali 0. Yang keduanya adalah 0 kali plus 1, ditambah 0 kali minus 1, ditambah minus 1 kali 0. Kalau kita jumlahkan, berarti ini adalah 0, ditambah 0, ditambah 0, dikurangi 0, sama dengan 0 semuanya. Ya, jadi C1 dan C2 ortogonal. Demikian juga untuk CI1 dan CI3, artinya kita akan menguji apakah kontras pertama dan ketiga saling bebas ataupun ortogonal atau tidak. Kita tinggal kalikan, dan kalau sudah kita kalikan antara plus 1 dengan plus 1, kemudian 0 dengan kali minus 1, ditambah 0 kali minus 1, ditambah minus 1 kali plus 1, kalau dijumlahkan, ini juga hasilnya adalah 0. Kemudian untuk antara kontras kedua dan ketiga pun sama, ini sigma dari CIP kali CIQ-nya adalah juga sama dengan 0. Maka dengan demikian, kontras ini adalah kontras ortogonal. Jadi untuk penelitian yang memiliki 3 kontras ini adalah 0. Sebagai penegasan teman-teman, jadi sekali lagi jumlah kontras yang dapat dibentuk dalam analisis data yang dibuat itu adalah jumlahnya harus maksimal K-1 dari jumlah perlakuan dikurangi 1. Jadi kalau jumlah perlakuannya 4, jumlah kontras yang kita bisa bentuk itu adalah sebanyak 4 dikurangi 1, berarti 3 buah kontras. Nah, untuk pembuktian apakah dia kontras ortogonal atau tidak, dapat dilakukan seperti ini. Jadi, sekali lagi, ini merupakan kontras ortogonal karena dapat kita buktikan bahwa sigma dari CIP kali CIQ untuk I-nya bergerak dari 1 sampai K, ini adalah jumlahnya adalah sama dengan 0. Teman-teman, selanjutnya bagaimana kalau kita untuk melakukan perbandingan nilai rata-ratanya? Nah, yang pertama teman-teman, kita harus lihat bahwa untuk melakukan perbandingan pengaruh antar perlakuan perlu kita lihat jumlah kuadrat dari kontras yang dianalisis. Atau kita singkat sebagai JKCP dengan rumus JKCP sama dengan CP kuadrat dibagi N kali sigma CIP kuadrat di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. Ini untuk kasus di mana jumlah sampel untuk setiap kelompoknya sama sejumlah N. Jika teman-teman menghadapi keadaan jumlah sampel di masing-masing kelompok itu berbeda, maka JKCP-nya dapat dihitung dengan rumus sama dengan CP kuadrat dibagi sigma NICIP kuadrat di mana I-nya bergerak dari 1 sampai K. Dari CP ini teman-teman nanti selanjutnya akan memperoleh yang disebut dengan kuadrat tengah dari CP, di mana rumusnya adalah JKCP dibagi derajat kebebasan dari CP. Nah, derajat kebebasan dari CP ini DK-nya adalah 1. Mohon dicatat baik-baik. Jadi hipotesis yang akan kita uji nanti adalah H0 adalah CP sama dengan 0. Berarti kalau kontras ke P ini berharga 0, artinya apa? Artinya bahwa antar perlakuan yang kita bandingkan itu tidak ada bedanya. Statistik ujinya menggunakan F untuk CP sama dengan kuadrat tengah CP dibagi kuadrat tengah kekeliruan. Kuadrat tengah kekeliruan ini nanti akan kita dapatkan dari tabel ANAPA yang sudah kita buat sebelumnya. Aturan keputusannya adalah kita akan menolak H0 jika F dari CP ini lebih besar sama dengan F alpha
dengan derajat kebebasan 1 dan K kali N min 1. K kali N min 1 ini sekali lagi teman-teman akan sepadan dengan derajat bebas kuadrat kekeliruan yang ada di tabel ANAPA. Nah, jadi ini sekali lagi saya tegaskan bahwa derajat bebasnya untuk kuadrat tengah CP ini adalah 1, sedangkan untuk kuadrat tengah kekeliruan ini adalah derajat bebasnya dilihat dari alfa 1 dengan taraf signifikansi alfa dan derajat bebas pertamanya 1 dan derajat bebas keduanya K kali N min 1. Yang kita dapatkan dari kuadrat kekeliruan ini adalah yang K kali N min 1 ini.